buatnya ini menarik ya. Artinya eh, bisa kita bikin lebih semenarik ini ya. Maksudnya tidak kalah dengan Google Dokumen. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya soal pilihan ganda. Kebetulan saya juga mengajar bimbingan CPNS ya. Ketika saya share kepada yang peserta yang ikut, misalnya ada 10 orang yang ikut ke saya, sudah saya share materi ini, kemudian saya nggak bawakan materinya, kemudian saya perintahkan mereka untuk mengerjakan latihan soalnya. Di sini saya bisa bikin semacam kolom yang mana suruh mereka ngisi. Misalnya kalau mereka ngejawabnya A, terus A. Dan ketika misalnya benar, saya bisa kasih keterangan, oh ini benar. Dan ini bisa terbaca secara langsung ya, misalnya benar ini. Oke. Jadi ini terbaca langsung juga di di yang bersangkutan ya. Jadi kita bisa berkolaborasi ibaratnya ya, secara apa namanya, secara tidak langsung ya. Seperti itu. Jadi bisa dibikin seperti ini. Oke, review saja ya, Bapak Ibu. Oke, kalau rencana pembelajaran jelas ya, bisa jelas. Ini contohnya modul ajar. Modul ajar saya bikinnya di Google Dokumen ya. Oke, saya kira ini membuat tabel juga no problem di sini. Sama dengan di apa namanya Microsoft. Oke, sebagian besar ini mungkin sudah pernah dipakai oleh Bapak Ibu, dikerjakan oleh Bapak Ibu ya. Cuma tadi saya berbagi beberapa poin. Kita pindah ke berikutnya, Google Slides. Ini berkaitan dengan PowerPoint. Yang tayang sekarang ini adalah ya PowerPoint. Saya sengaja bikinnya di Google Slides. Ya, saya saya biasanya bikinnya juga kadang di Canva ya untuk PowerPoint. Tapi untuk kali ini saya harus pakai di Slide karena judulnya kan Google ya. Oke, seperti ini. Kita bisa tambahkan beberapa add-on di situ. Misalnya ini add-on untuk polling ya, bisa. Hanya mungkin ini tidak tidak bisa saya praktekkan di sini ya. Kita bisa masukkan polling di sini, yang mana nanti kita bisa serahkan ke anak-anak, apakah polling dalam bentuk kuis atau apa, sehingga bisa mereka terlibat dalam polling tersebut, bisa dimasukkan. Ada add-onnya itu banyak menarik ya. Bisa dibuka-buka add-onnya nanti. Banyak menarik untuk bisa dimasukkan ke dokumen kita ya. Kemudian Google Sheet, nah ini yang paling sering ya, yang paling sering digunakan. Saya pribadi sering menggunakan Google Sheet dibandingkan Google Dokumen ya. Oke, mungkin kita bisa tinjau satu persatu ya. Contohnya saya bisa bikin kalender akademik di sini ya. Kita saling berbagi ya, Bapak Ibu. Ini adalah ini sebenarnya perangkat K13 ya, Bapak Ibu. Saya membuat perangkat saya itu di Excel, di Google Sheet. Saya tidak bikin di Google Dokumen. Makanya ini agak unik ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu bikinnya mungkin di Google Dokumen atau di Microsoft Word, tapi saya tidak. Saya bikinnya Google Sheet. Kenapa saya bikin di Google Sheet? Karena di sini saya bisa bikin, contohnya bisa bikin kalender ya. Oke, ini contohnya kalender. Ini kalender abadi nih. Artinya kalau ketika saya ganti tahunnya misalnya 2025, nah ini bisa. Maka otomatis kalendernya berubah 2025 gitu. Oke, ini sebenarnya ada mesti yang harus kita pahami, yaitu beberapa rumus-rumusnya. Kebetulan saya guru matematika, jadi saya bisa men-setting seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa bisa kok dipelajari, ini tidak terlalu berat. Yang intinya sebenarnya kita bisa bikin perangkat secara apa namanya? Selama ini mungkin kalau kita mau bikin kalender itu mungkin menunggu dari Dignasnya kemana sih kalender yang mau keluar. Kalau kalender kalender tahun ini mana ya? Masih menunggu di mana, dan tidak lama lagi misalnya dari pihak apa ya, dari Diknas mau supervisi misalnya. Ini misalnya ya mau daripada apa namanya, biasanya agak panik-panik ya kalau sudah mau datang supervisi menyiapkan beberapa administrasi ya, mungkin dengan administrasi seperti ini kita bisa apa, membuatnya lebih lebih cepat dan mudah, dan ini bisa langsung cetak Bapak Ibu. Ini sengaja saya setting seperti ini karena dokumennya langsung cetak. Jadi di Google bisa masukkan tanda tangan seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini di Google, apa namanya, Sheet ya, seperti itu. Oke, kita bisa pindah lagi ya. Yang berikutnya ya ulangan ya. Nah, ini juga tentunya ini sudah ranahnya Excel ya. Excel atau Google Sheet. Jadi ini Google Sheet sama saja dengan Excel ya, Bapak Ibu. Misalnya ulangan ya. Nah, kita bisa membuat semacam aplikasi ya.
aplikasi untuk memeriksa ulangan ya. Ini ini masih K13 ya, bukan yang kurikulum merdeka ya. Oke, kita bisa bikin rumus-rumus apa namanya yang terkait dengan penilaian ya. Nah, ini dan ini bisa sekali lagi dokumennya bisa siap cetak Bapak Ibu. Sampai di belakang ada analisisnya siapa yang ulang susulan dan ini bisa bekerja secara otomatis. Maksudnya begini, ketika nilai-nilai yang masuk di sini nanti yang secara otomatis kita bisa setting nama-nama yang remedial akan muncul di sini yang susulan. Sorry, susulan ini ya, bukan remedial. Eh remedial mana ya? Harusnya ada ini. Ah, ini yang remedial nanti otomatis akan muncul di sini. Seperti itu. Ini kita bisa setting otomatis. Otomatis. Ya. Oke, cuma review ya Bapak Ibu ya nanti nantilah kalau ada yang mau tanya seputar itu nanti kita bahas. Kemudian kehadiran siswa, oke, kehadiran siswa jelas. Saya sangat sering menggunakan ini ya Google Sheet untuk mengabsen ya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi saya di kelas itu saya apa namanya buka buka HP saya ya, HP saya kemudian saya em, buka ini ya, sebentar ya. Kalau kayaknya lebih bagus kalau saya sharing apa namanya layar HP saya. Bapak Ibu bersabar dulu sebentar. Saya mau sharing dulu layar HP ya. Jadi saya biasanya menggunakan ini ya, menggunakan HP ketika mengabsen ya. Jadi saya tidak buka laptop ya. Oke, saya mau tunjukkan sebentar ya. Oke, kira-kira jelas ini? Ini HP saya Bapak Ibu ya. Jelas HP saya? Jelas, Pak. Oke, biasanya saya ketika masuk di kelas, saya belum buka laptop. Ya, saya buka laptop, saya masuk kelas, duduk, pas duduk, setelah itu saya buka HP saya, kemudian, ini Google Calendar ya, kemudian saya masuk di kalender saya. Nah, sebentar. Jadi ini nanti kan bisa nanti kan ada pembahasan tentang kalender ya. Ini contohnya, ini saya sudah setting jadwal mengajar saya yang tadi ya, Senin ya. Tinggal saya masuk, misalnya saya ada di jam ketiga, tinggal saya pilih 10C ya, 10C. Nah, di sini saya sudah siapkan link absen. Ketika saya klik link absen, langsung terhubung dengan absen yang tadi ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan tanggal, kemudian kalau ada yang terlambat, mungkin saya klik terlambat, yang sakit dan lain-lain ya, seperti ini. Nah, ini dengan HP ya. Setelah itu, misalnya saya masuk di jam ketiga dan keempat, klik jam 3.4, pelajaran hari ini, misalnya hari ini ulangan harian misalnya, tinggal pilih ulangan harian, pokok bahasannya apa, misalnya kombinatorika ya sudah. Setelah itu submit. Ketika di submit maka otomatis nanti masuk Ya, Mas. sebentar ya. Em, Sebentar. Kalau submit dia masuk kemana ya? Sebentar. Aduh, ini terhalang ya. Oke nih, ada. Oke. Eh, kita bisa, saya sudah hubungkan dengan Google Sheet-nya, dengan spreadsheet-nya. Seperti ini. Ya, dia muncul nanti seperti ini. Yang tadi, yang tadi itu ini ya, tanggal 16 bulan 11 pukul 21 yang sekarang ya. Oke, saya ada adik-adik terlambat dan bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Dan dia terhubung secara secara otomatis. Jadi kita bisa setting Excel-nya terhubung dengan data yang di sini
Dan di Excel di sini nanti lebih rapi. Kita bisa bikin rekapnya berapa hadir, berapa yang terlambat, dan kita bisa setting juga persentase kehadirannya seperti itu. Nah, setiap kita isi formulir nanti dia akan terisi di sini untuk di kolom selanjutnya dan tanggalnya di sini juga akan muncul seperti itu. Jadi ini dia otomatis. Nah, jadi kita bisa setting seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya biasa pakai ini saja, tidak usah lagi bawa buku absen gitu di kelas. Oke, tapi ini pilihan Bapak Ibu ya. Siapa tahu lebih nyaman pakai buku absen ya, pakai buku absen saja. Oke, bisa juga kita bikin jurnal ngajar kita ya, jurnal harian bisa. Nah, ini contohnya, oke, cara isinya gimana? Seperti mirip dengan tadi ya. Saya praktekkan lagi ya pakai mirroring ini ya. Misalnya, oke, kebetulan saya tidak masukkan di 10C ya. Tadi saya masukkan di sini ya. Ini contohnya di kelas 12 ada link jurnal mengajar. Tinggal diklik. Nah, kemudian nanti tinggal diisi. Diisi dari tanggalnya gitu ya. Kelasnya misalnya 10C, ngajarnya di kelas jam 6.78 misalnya. Misalnya di sini bunga tunggal. Isinya ini isinya dengan lewat HP ya Bapak ya. Di sini mungkin tulis mengerjakan LK misalnya LK 3 misalnya. Sakit izin alfanya misalnya sakitnya satu orang, izinnya satu, sedangkan yang alfa tidak ada misalnya. Oke, kemudian kirim. Nah, seperti tadi juga nanti dia akan terekap ya Bapak Ibu, karena saya sudah setting untuk rekapannya. Nah, ini bisa dilihat nanti di sini di jurnalnya sini, seperti ini. Ini tadi yang baru kita isi ya Bapak Ibu. Jadi setiap kita masuk di kelas bisa kita isi lagi formulir yang tadi dan secara otomatis tercetak di sini, gitu ya. Ya, kayaknya tadi ini ada yang missing ya. Ya nantilah dicek ada yang missing di sini tadi. Oke, intinya seperti itu. Kemudian, oke ini ya beberapa yang mungkin yang bisa bagi terkait Google Sheet. Sebenarnya masih ada juga yang lain ya. Oke, selanjutnya Google Formulir tadi sudah ya. Contohnya, oh ini tambahannya saja ini tambahannya kita bisa bikin asesmen diagnostik kognitifnya ke siswa. Kita bisa masukkan nama misalnya, nama, kemudian kelas nomor induk, kemudian bisa sorry, maaf. Ini kita berikan ke siswa ya. Siswa mengetik nama dan lain-lain tadi yang diminta, kemudian mereka disuruh mengerjakan beberapa beberapa pertanyaan ini ya. Nah, jadi kalau kita gunakan ini kan lebih simpel ya dibandingkan kita harus membuatnya di kertas. Di kertas, belum lagi memeriksanya ya. Nah, kalau dengan ini bisa otomatis kita periksa, bahkan bisa menggunakan HP ketika meriksanya. Oke, kemudian nah, kalau Google Calendar tadi sudah ya Bapak Ibu ya, kita bisa membuat, tapi tidak apa-apa saya munculkan Google Calendar saya. Ini kan judulnya kan Google ya, jadi saya harus tunjukkan juga di kalendernya ini. Ini contohnya ya, saya sudah bikin kalender saya selama 1 minggu. Nah, tapi kan 5 hari, kebetulan saya sempat 5 hari kerja ya. Oke, ini kalender saya. Yang hitam ini adalah bagian di mana saya tidak ngajar. Sedangkan yang merah ini yang ngajar, yang hijau ini informasi tambahan, dan lain-lain. Dan ini sistemnya, dan ini tadi bisa dilihat di HP ya, di HP tadi ya. Saya kira Bapak Ibu tadi sudah lihat ya di HP saya, mungkin saya tunjukkan kembali. Nah, di HP kita bisa munculkan gambar ini, kalender ini ya. Nah, ini di HP saya munculnya begini. Misalnya ini besok, besok ini jam 1 sampai jam 7 itu saya tidak ngajar. Jam 8 sampai ke 10 saya mengajar di kelas 10A dan lain-lain. Seperti itu. Dan ini ketika kita masuk di kelas, misalnya kita masuk dalam posisi jam jam 1:20 ya, atau jam 1:25, otomatis nanti dia naik sendiri gini ya. Ketika selesai jam 10A,
nanti dia otomatis seperti ini. Jadi dia otomatis otomatis. Jadi kita ini sebagai pengingat. Jadi kalau kita buka ini apa namanya? Karena kita kan sering beraktivitas, sering menggunakan HP ya. Dengan adanya seperti ini, tentunya kita langsung teringatkan bahwa oh, sebentar saya ngajar di kelas ini pada pukul ini. Dan ketika pas pukulnya tersebut nanti akan muncul paling atas. Dia tergeser sampai ke atas sehingga kita bisa lihat, oh saatnya sekarang ke kelas ini misalnya. Jadi ini bisa terbantu kita. Ini mudah kok bikinnya setelah bikin di Google Calendar tadi tinggal bikin widget saja. Masukkan bikin widget di HP-nya, ada kok Google-nya. Nanti dimunculkan widgetnya di sini dan masukkan emailnya otomatis akan terbaca kalender yang tadi. Oke, itu terkait kalender ya. Selanjutnya, masih ada lagi ya, apa yang berikutnya ya. Google Meet, ini jelas ya. Kalau Google Meet ini bisa kita gunakan untuk eh, kalau di pandemi kemarin jelas ya bisa digunakan eh, meeting secara online ya. Bisa juga sarana untuk konsultasi ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuka konsultasi secara khusus pada beberapa siswa, ya bikin saja meet-nya dan agendakan di kalender yang tadi ya. Jadi jadi meeting kita bisa dimasukkan di kalender. Sebagai contoh tadi saya sudah masukkan di kalender, saya sengaja ya bikinkan untuk Bapak Ibu, bikin-bikin saja tadi ya. Sebentar, tadi kalendernya mana ya? Oke, saya sudah agendakan misalnya meeting ini yang warna kuning ya. Meeting dengan siswa besok besok pukul 8 sampai 9 malam. Nah, jadi ini kita bisa share kalender ini ke siswa. Kita bisa share ke siswa atau siswa mengambil kalender kita. Oh iya, Bapak Ibu di Google Calendar ini kita bisa sistem sharing ya. Kita bisa kalender kita kirim ke orang lain. Nah, nanti dari orang lain nanti misalnya dia ingin membuat seperti tadi ya, membuat widget seperti tadi di HP-nya, maka otomatis kalender kita masuk dan terbaca begitu maksudnya. Jadi ketika ada sesi konsultasi kita bikin di HP-nya di device-nya kita, apakah di tablet atau di HP, ketika jadi maka siswa bisa melihatnya di kalendernya gitu. Jadi kita bisa setting seperti itu. Sehingga siswa ketika melihat, oh ada konsultasi hari ini ya, tinggal klik gitu. Klik, kemudian di sini saya sudah bikin link untuk join with Google Meet. Jadi tinggal dia klik, set, terhubung dengan Google Meet pada waktu pukul 8 sampai 9 ya, seperti itu. Jadi kita bisa setting seperti itu Bapak Ibu ya. Ya itu terkait dengan konsultasi, kita juga bisa ya ya konsultasi proyek juga bisa. Misalnya Bapak Ibu yang apa namanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek kan ada salah satu sesinya itu fasenya yaitu konsultasi ya, konsultasi dengan guru terkait proyek yang sementara mereka kerjakan. Itu bisa Bapak Ibu adakan secara online saja. Mungkin dikarenakan mungkin tidak punya kesempatan untuk bertemu langsung di sekolah, bisa bikin secara online menggunakan Google Meet. Oke, eh saya kira Bapak Ibu juga sudah menggunakan sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kita kembangkan di sesi diskusi Bapak Ibu ya, saling berbagi informasi. Google Lens. Nah, ini Google Lens ini kita bisa, ini keren nih Google Lens sebenarnya. Di sini ada AI-nya ya, di sini. Ya, di sini kita bisa mengidentifikasi gambar yang terkenal. Misalnya ada seseorang berfoto di belakangnya ada menara apa ya? Menara di tali ya, menara miring ya. Nah, itu bisa dikenali dengan lens. Jadi kita bisa hanya sudah bisa praktekkan di sini ya. Intinya ini atau begini yang keren ya. Misalnya Bapak Ibu ingin yang guru biologi ya, guru biologi ingin menugaskan siswa untuk lebih mengenal tumbuhan-tumbuhan di sekitar sekolah misalnya. Itu bisa pakai Google Lens. Misalnya kan kadang-kadang ada kita lihat tanaman itu kita tidak tahu namanya ya.
namanya ini tanaman apa ya, bahkan dengan nama latinnya apa bisa dengan bantuan ini, tinggal scan saja, nanti diberitahu kalau ini tanamannya namanya ini gitu. Jadi bisa digunakan di situ ya. Bisa juga ini apa namanya menerjemahkan bahasa Inggris ya, misalnya eh, ada misalnya ada satu 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 teks ya bahasa Inggris kemudian ingin mau diterjemahkan dan teksnya itu dalam bentuk gambar, gambar anu file anu ya, file gambar. Itu bisa bisa ditranslate menggunakan ini ya, Google Lens ini. Oke, nanti di sini saya belum bisa praktekkan yang ini ya, Bapak Ibu. Tapi nanti dicoba Bapak Ibu praktekkan. Ini bagus ya, Bapak Ibu, bagus juga. Ini bisa juga membaca barcode ya. Barcode bisa, apalagi ya. Oke, kayaknya mungkin, oh ya ada Google Lens ya di sini. Sebentar ya, Google Lens, belum install kayaknya. Ya, intinya mudah kok dipraktekkan Bapak Ibu ya. Silakan diinstal Google Lens-nya, kemudian dicoba-coba dipraktekkan. Ini bagus juga ya. Kemudian Google Playbook. Nah, ini saya pakai biasanya untuk menyimpan buku ya. Oke, mungkin saya tunjukkan untuk menyimpan buku. Contohnya ya. Jadi jadi kembali eh, saya pribadi kalau ke kelas memang sering hanya menggunakan buku ya. Sorry, menggunakan HP ya. Biasa di kelas menggunakan HP dan saya sudah lengkapi dari HP saya itu bisa bisa terhubung dengan beberapa dokumen, salah satunya buku ya. Jadi saya bisa membuka buku lewat HP saya, itu maksud saya. Saya mungkin contohkan ya. Saya share lagi. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini HP saya ya. Di bagian kiri bawah ya. Kiri bawah ini ada gambar logo ini yang biru ini ya. Ini adalah yang playbook tadi ya. Google Playbook. Oke, saya buka. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa buku bacaan saya ya. Gitu ya. Nah, misalnya buku buku matematika. Nah, ini buku eh, kurikulum Merdeka ya. Oke. Kita bisa beli buku yang ada di galerinya ini ya. Ada beberapa buku yang bisa dibeli atau bisa kita masukkan buku yang kita sudah download atau mungkin yang ya yang kita download dari internet baru kita ingin bisa buka di Playbook bisa dimasukkan. Untuk bisa memasukkannya bisa kita gunakan ini saja masuk saja di ini ya di Playbooknya. Nah ini contohnya. Masuk saja di Playbooknya kemudian tinggal upload file. Jadi ini upload file. Tinggal masukkan buku yang Bapak Ibu ingin baca lewat HP gitu. Oke, itu terkait playbook. Kemudian berikutnya, nah kalau ini memang sangat keren ya. Ini terkait dengan interaksi kita dengan siswa ya di kelas. Misalnya memberikan tugas, toh, nah, itu bagusnya memang menggunakan Classroom dan tugas yang mereka kumpulkan nanti kita bisa periksa gitu. Mungkin saya tunjukkan dan ini mungkin sudah Bapak Ibu sudah kenal mungkin di beberapa webinar mungkin sudah ada yang membahas ini. Ya, ini adalah Classroom yang saya bikin-bikin saja ya, Bapak Ibu. Oke, tugas misalnya ini barisan dan deret. Oke, nah ini contohnya. Oke, di sini siswa bisa mengirimkan, ini ceritanya ini ulangan yang saya suruh mereka fotokan dan kirim. Nah, nanti bisa diperiksa di sini dan beri nilai di sini nanti ya. Dinilai berapa begitu dan dikembalikan pekerjaannya. Oke, intinya seperti itu. Nah, dan ini semua terhubung nanti dengan Google Drive. Jadi ini memang salah satu kelebihannya kalau Bapak Ibu menggunakan semua terkait dengan Google nanti tersimpan di Google Drive yang mana nanti lebih tertib ya daripada misalnya kita juga menggunakan platform yang lain.
dia juga tersimpan di bank datanya ya. Jadi kita harus kalau untuk mencari ya agak ribet ya, tapi kalau ini kan bisa langsung buka saja Google Drive karena semua ada di sana. Yang penting semua yang digunakan adalah berbasis Google ya. Sudah ada terhubung nanti dengan Google Drive. Oke, lanjut. Nah, kalau ini sudah jelas, YouTube ini bisa kita masukkan konten pendidikannya. Bisa masukkan misalnya video pembelajaran dimasukkan di ini sebagai contoh saja ya, sebagai sampel saja Bapak Ibu. Ya sudah lama ini tidak menggunakan lagi Google Classroom, sudah lama ya. Ini contohnya simpel saja sebenarnya, tinggal dimasukkan di sini dan ini bisa dibaca langsung oleh siswa ya. Dilihat langsung oleh siswa di HP-nya dan bisa diputar. Eh, tadi ya, nggak muncul ya. Waduh, nggak muncul yang ini ya tadi. Oh, yang ini kayaknya. Wah, ini karena belum premium ya, jadi ada iklan. Oke, nah ini contohnya. Saya kira sudah sering juga ya Bapak Ibu yang mencari sumber pembelajarannya di YouTube ya. Oke, cuma ini Google Classroom memfasilitasi ya, kita bisa, ini semacam LMS ini. Bisa kita masukkan di sini juga ya. Oke, kemudian, oke, kalau Google Sites, ini terkait dengan apa ya namanya, membuat website ya, intinya membuat website, kemudian tidak menggunakan coding ya. Mungkin selama ini kalau buat website ada kode-kode yang harus Bapak Ibu kuasai untuk bisa mendesain sebuah halaman web. Kalau di sini ditawarkan tanpa kode ya, gratis. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Karena nanti setelah sesi tanya jawab mungkin saya akan ulas lagi Google Sites karena ada berkaitan dengan tugas. Oke. Nah, ini juga tambahannya beberapa yang bisa dieksplorasi Bapak Ibu ya. Saya jadi tertarik juga ini. Setelah dapat materi ini ya, suruh membawakan ke Bapak Ibu, saya terpikir adakah hal yang baru lagi yang bisa kita eksplorasi. Ternyata setelah melihat beberapa ini kayaknya bisa ini. Saya terpikir ke depan mungkin saya akan menggunakan misalnya Google Chat. Selama ini saya pakai Telegram dalam apa namanya untuk messenger dengan siswa. Saya terpikir untuk menggunakan Google Chat. Ini masih saya akan telusuri lagi atau pelajari kembali. Google Mail juga ini mungkin kayaknya perlu kita aktifkan kembali. Mungkin surat menyurat, mungkin daripada lewat WA, mungkin lebih lebih elegan menggunakan mail ya. Yang intinya kita bisa coba ya. Oke, eh, untuk sementara itu dulu kita bisa ke sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi agak buru-buru soalnya materinya banyak. Kita kembangkan di tanya jawab. Jadi ini sekali lagi saya bukan pakar ya di Google, cuma pernah menggunakan dan ini lagi ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host mungkin, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Masih, Bapak Ibu masih masih Pak, semangat ya? masih Pak, masih. Masih. Jadi Masih. tadi telah dipaparkan beberapa materi tentang Google, di mana banyak ilmu-ilmu baru yang baru kita dengar. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai materi-materi yang telah dipaparkan tadi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama itu saya beri kesempatan 3 orang penanya. Mungkin untuk penanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat.
Silakan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaannya bisa raise hand atau melalui kolom chat. Dipersilakan. Oke, jadi ini Pak Sarani ada pertanyaan pertama ini di kolom chat Ya, silakan. dari Nina Nina. Assalamualaikum Pak, saya tertarik dengan Google Calendar. Ya, Untuk membuat kalender pendidikan, bagaimana caranya? kalender pendidikan maksudnya? Pendidikan ya Pak. Ya, bagaimana caranya membuat kalender pendidikan Pak? Melalui Kalau Google kalender Calendar. pendidikan kan itu langsung saya jawab ya. Itu kan Ya ini Pak, yang langsung saja. ditanyakan apanya nih? Ini yang ditanyakan apanya nih? Ya. Apakah hari-hari liburnya begitu ya? Hari liburnya dapat dari mana ya atau gimana? Kalau itu kan dari apa namanya? Dari Diknas kan. Hari-hari tidak efektifnya kan kita menunggu dari Diknas nanti keluarnya seperti apa. Hari-hari yang sejauh ini mungkin kita bisa tahu paling hari masih sekolah kapan kapan misalnya hari-hari besar. Nah, kalau terkait dengan bagaimana eh, terkait dengan apa ini detailnya ya, ini hari liburnya kapan gimana? Kayaknya eh, kita butuh dari Diknas ya, dari Diknas. Setelah itu baru kita cocokkan dengan kalender yang kita sudah buat tadi ya. Nah, tinggal dikasih ada saya buka saja yang tadi ya. Ini saya sorry ya, ini kalender yang di Excel atau kalender di Google-nya? Nah, ini lagi pertanyaan kan ada dua tadi nih. Sorry, di Google kalendernya atau Google Sheet-nya? Di Excel. Oh, yang di Excel, oh, cocok. Seperti apa yang di Kayaknya Excel? Excel ya tadi. Ya. Saya pasti duganya di Excel ini. Bukan ini ya. Sebentar. Ini pernah saya bikin ini kan 2019 kalau tidak salah bikinnya ini. Ini yang dimaksud tadi ya, Iya, Pak. 2019 ya. Misalnya 2019 ya. Oke. Ini kan kalender abadi, saya namakan kalender abadi. Sebenarnya ada beberapa fungsi yang saya sembunyikan di sini. Kayaknya butuh hari khusus kalau mau dibahas ya untuk membuat sekedar bikin ini. Tapi tidak apa-apa nanti tinggal di share ya. Ini bisa saya share kok. Saya share tinggal kalau di share kan nanti tinggal dikondisikan ya dari Nah, itu ya. Ya. dari apanya ini judulnya, logonya, gampang kok ini kan hal-hal simpel ini. Yang agak ribet di sininya ini fungsinya untuk membuat kalender seperti ini. Oke, sampai hari-hari tanggal merahnya juga ya. Terus ya paling tanda tangannya diganti. Mungkin bagian ininya yang agak sorry, kode jalannya. Oh, oke. Paling di bagian sini ya. Mungkin bagian ini yang perlu diganti saja ini. Mencocokkan dengan dari Dignas ya. Untuk sementara saya tidak bisa untuk mungkin Bapak Ibu yang punya kemampuan IT lebih baik, saya pikir bisa bisa disetting agar ini otomatis juga. Oke, sebenarnya yang saya buat di sini ini sebagian besar otomatis, otomatis ya. Misalnya analisis ini ya, analisis minggu efektif ini kan otomatis semuanya. Otomatis ketika saya ganti ini, otomatis berubah yang lainnya, kan. Jumlah minggunya berubah gitu. Sampai di sini, eh di sini juga akan berubah nanti. Ini saya sudah desain ini. Intinya sebenarnya ini kreativitasnya Bapak Ibu ini. Bikin yang jelas saya ingin tunjukkan bahwa kalau pakai ternyata bisa juga ya membuat administrasi pembelajaran seperti ini menggunakan Google Sheet. Bahkan ini ketika kita mengganti-gantinya mudah ini, cepat. Kemudian dokumennya sudah disetting siap cetak. Ya, ini siap cetak ini. Dengan tanda tangan yang malah dibuat seperti itu. Jadi inti dari pembahasan saya di sini adalah bahwa kita bisa gunakan memaksimalkan apa yang ada di Google Sheet untuk membuat administrasi pembelajaran kita. Seperti itu. Kalau kalendernya tadi seperti itu tadi jawabannya ya. Yang otomatisnya di sini Bapak Ibu tadi. Otomatisnya di sini tinggal ganti tahunnya, otomatis semua di sini. Terus di sini cuma mengkondisikan saja yang ini.
Tapi kalau ada Bapak Ibu yang bisa men-setting otomatis di sini, eh, sebenarnya bisa diganti-ganti nih. Ganti ini. Bisa diganti nih. Saya libur umum. Oke, bisa diganti. Nah, ini untuk memudahkan saja. Kira-kira terjawab pertanyaannya, Ibu? Ya, Pak. Bagaimana Bu? Siapa tadi? Bu Nina Iya, atas jadi pertanyaannya. waktu yang Oh, kita terjawab. Terima setting yang kasih di Bu. bawah, yang di atas sudah tertukar ya, Pak ya? Mana? Ketika Yang saya mana Bu? ganti ini, maka yang ini tertukar, maksud terganti, otomatis semua ini. Sampai di bawah semua yang berkaitan dengan tahun terganti. Sudah disetting otomatis kita. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa ini namanya, ini yang disebut sebagai otomatisasi begitu. Dia otomatis. Nah, seperti halnya tadi absen. Langsung otomatis dia ngisi di kolom yang kita inginkan. Nah, contohnya ini absen. Ini absen ini tadi kalau saya isi lagi formulirnya, maka dia akan terisi di sini. Terisi di kolom-kolom ini secara otomatis. Secara otomatis. Nah, jadi di Otomatis. Google Sheet untuk ini mudah kok Bu, ilmunya ini mudah. Sebenarnya kalau ada waktu sekitar setengah jam bisa bisa saya pahamkan ini. Bagaimana caranya mengkonversi dari Google Formulir, tadi isi formulir tadi ya, isi formulir, pas di submit langsung secara hitungan sepersekian detik terisi di sini dan terekap di sini yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, secara apa terekap otomatis ya. Dan langsung muncul sini berapa persen kehadirannya dan lain-lain. Total hadirnya berapa, jadi otomatis. Nah, apa kelebihannya ini adalah apa namanya? Tidak repot lagi bawa bawa banyak-banyak ya buku buku absen misalnya. Walaupun sebenarnya bawa buku absen tidak masalah sih sebenarnya, tidak masalah. Tapi ini juga siap cetak ini, siap cetak ini. Ketika ada supervisi, print saja ini selesai gitu. Kayak gitu. Ya, Pak. Makasih Nah, banyak, itu Pak. maksudnya. Oke, makasih ya. Kita sharing-sharing saja ini Bapak Ibu ya. Kebetulan ini memang pernah saya kerja ya, yang gini-gini pernah saya bikin-bikin dan kali ini diberikan oleh Pak Ketua kita untuk berbagi ya, diberi kesempatan untuk berbagi pada malam ini. Ada mungkin lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan lagi Pak. Eh, Cara melingkan semuanya tadi bagaimana Pak sampai ke jurnalnya? Melingkan sampai di jurnal. Iya, Tunggu dulu, saya tanya dulu. Nanti untuk dari sesi tugasnya itu berapa menit? Pemberian tugas? Karena kalau bisa ada sekitar ya mungkin paling paling cepat 15 menit karena saya harus menjelaskan dulu tentang Google Sites. Nanti dari Google Sites itu baru oh, ada tugas. Artinya mungkin tidak Pak. dikondisikan karena pertanyaan Ibu ini kayaknya agak mengeksplor lebih jauh lagi. Tapi saya cuma ingin tahu saja sampai pukul berapa kira-kira ini Bu, tanya jawabnya Ini Bapak. waktu waktu webinarnya ini Pak sampai pukul 21.30. Oke, masih ada. Oke, Ya. pertanyaan Ibu tadi saya harus eksplor lebih jauh lagi ya. Tadi pertanyaannya adalah eh, Pertanyaannya itu cara melingkan semuanya Pak sampai ke jurnalnya minta minta link hasil bagaimana ini? Cara melink semuanya tadi bagian sampai ke jurnalnya. Jurnal ya. yang membuat Oke, membuat kita ini. fokus ke jurnal. Iya, Ini jurnal ya tadi. Jurnal. Oke. eh Tadi ngisinya pakai formulir ya. Oke, saya buka formulirnya. Formulirnya ada di sini ya. Oke, formulirnya ini. Ini formulirnya tadi ya, jurnal mengajar ya. Oke. Kalau bikinnya ini bisa nggak? Tidak. Kira-kira bisa. Bisa bikinnya apa tidak? Mudah kan? Mungkin di beberapa kesempatan Bapak Ibu sudah pernah mungkin diperkenalkan ini ya. Google Formulir ya. iya Oke. sudah Oke, formulir asumsi ya. saya sekarang Ibu sudah mengenal, sudah bisa membuat formulirnya ya, karena saya akan fokus ke
bagaimana melink yang tadi ya, link. Oke, eh, saya buka kalau begitu halaman editnya ya. Caranya gini ya, setelah bikin jadi ini Google formulirnya jadi, ini jadi ya formulirnya. Ini kan tinggal diisi-isi ya. Mau ditambah kelasnya boleh, kelas berapa, misalnya 12 MIPA 2 bisa ditambah-tambah ya, tergantung ibu ngajarnya berapa kelas sih. Oke, jamnya ini kan jelas ya, bisa ditambahkan. Kalau ada mau keterangan mau ditambah lagi, silakan ditambah tuh, bisa ditambah lagi. Oke, bagaimana cara melinknya begini? Caranya buka di jawaban ini ya. Ada lihat di spreadsheet gitu. Nah, cara menglinkkan di Excel gitu. Mohon maaf. Kayaknya lebih ribet ini ya. Ada penjelasan lebih simpelnya. Oke, caranya gini, Pak. Saya ini lebih simpel ini. Untuk membuat terlink dengan form ya, pertama bikin dulu tabelnya ya. Saya lupa. Bikin dulu tabelnya seperti ini. Bisa tidak bikin tabelnya? Ya, bagian yang ininya ditiadakan ini. Ini kan bagian inputan tuh, yang tadi yang di formulir. Bikin headernya. Ini kan judulnya jurnal mengajar. Kolom pertama, kolom kedua, bikin saja begini dulu. Nah, setelah tahu kalau yang dibutuhkan, data apa saja yang dibutuhkan, baru bikin formulirnya. Jadi gitu. Jadi buka dulu di sheet-nya, sekali lagi sheet-nya, bikin kolomnya, data apa yang dibutuhkan. Oh, data hari tanggal, kelas, jam ke, materi pokok apa. Setelah itu dibikin ini. Atau saya mulai dari kosong ya? Atau gimana ini? Mulai dari kosong. Boleh, Pak, boleh. Slide waktu ya. Jadi ini, Biasanya ini mulai saja dari yang saya kosong, demokan Pak. ya sebenarnya. Oke. Kan ini lebih simpel daripada absen tadi. Oke, saya mulai dari kosong kalau gitu ya. Jadi pertama buka dulu di Google Sheet-nya ya. Buka Google Sheet. Ini spreadsheet kosong. Oke, kita isi dengan nama filenya jurnal mengajar. Oke. Setelah itu mungkin kita kasih judul di sini jurnal mengajar ya. Yang judul besar tadi. Karena ini kebutuhan untuk kalau diminta untuk mencetak jurnal pembelajaran kan gitu ya. Ya, sorry, jurnal harian mengajar ya. Butuh judul di atasnya. Jurnal mengajar. Oke. Oke, setelah itu kolom pertama tadi nomor ya. Oke, saya nomor. Nomor. Kalau tidak salah keduanya apa tadi ya? Tanggal ya. Hari straight tanggal gitu. Tanggal. Kemudian ngajarnya di kelas mana. Kemudian jam ke berapa. Ini yang standar ya. Kalau mau ditambah-tambah yang lain boleh. Jam ke berapa. Materinya apa. Pokok bahasan ya. Pokok bahasannya apa. Jadi bikin dulu tabelnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya apa. Terus di sini yang hadir berapa, yang sakit berapa ya. Ini ketidakhadiran ya. Oke. Karena ini ada baris di bawahnya lagi, ya bikin lagi ya. Misalnya yang sakit, yang izin, yang alfa. Terakhir dimasukkan keterangan. Gitu. Ya paling ditertibkan, dibikin seperti ini ya. Eh, disatukan, di merge namanya. Ini butuh waktu, kita bisa usahakan cepat ya. Di merge, di merge. Terus Dimas digabungkan, dua baris ini disatukan. Oke, ini juga disatukan. Jadi ini dibuat rapi dulu ya. Eh, oke, oke, dibuat rapi dulu sebentar. Kasih di tengah, kasih di tengah. Oke, dibikin kotak boleh. Oke, sudah. Nomor mungkin agak dibikin seperti ini ya.
Ini disatukan sampai di sini, digabungkan lagi, ditaruh di tengah, di bol, diperbesar ukurannya, nah, seperti ini. Setelah itu, ya, satu lagi ya, format dibikin kemas. Oke, oke, ini belum satukan. Oke, ini. Nah, jadi ini tabel yang kita butuhkan nanti. Ini jurnal mengajar kita ya. Nah, bisa jadi dari sekolah mengeluarkan yang ya tergantung sekolah sih. Mau dari sekolahnya masing-masing bagaimana. Oke. Jadi bisa jadi sebenarnya aplikasinya ini ada ya. Ada seseorang mungkin di luar sana yang ingin membuat aplikasinya secara khusus terkait dengan jurnal mengajar. Tapi ya tentunya apa namanya yang tahu bagian apa namanya kita butuh kebutuhannya kita apa kan kita sebenarnya. Jadi kalau orang lain yang buat bisa jadi dia buat secara umum. Ya, bisa jadi formatnya itu agak berbeda dengan format dari kita. Makanya kelebihannya kalau Bapak Ibu menguasai ini, nah, artinya bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kolom yang seperti apa, berapa kolom, apa itemnya apa. Jadi kita bisa bebas ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau ada yang mau bikin aplikasi ini bisa dari pihak luar ya, bisa saja. Oke. Jadi saya rasa ini penting ya, materi ini penting karena iya, kalau kita bisa seperti ini, Bapak bisa mendesain lebih lebih simpel ya. Bisa pembelajarannya lebih simpel di kelas, tidak repot lagi. Oke, terutama jurnal ya. Jurnal ini memang yang kadang-kadang orang malas untuk kerjakan biasa ketika masuk di kelas. Malas menulis jurnal pembelajaran hari itu ya. Tapi kalau kita ada IT seperti ini, itu lebih lebih mudah, simpel. Karena cuma klik-klik saja, tidak menulis tangan gitu. Oke, sudah ya. Berarti setelah itu baru kita bikin apa namanya inputannya itu formulirnya. Kita klik alat buat formulir. Oke, formulir. Nah, ini jurnal mengajar. Namanya jurnal mengajar ya. Oke. Setelah itu apa tadi item-itemnya kita tulis juga di sini. Misalnya hari, tanggal, gitu. Apalagi kelas jam ke gitu. Oke, diwajibkan isi misalnya. Ulang ya. Kemudian kelas, kemudian jam ke gitu. Kemudian ini diwajibkan isi juga. Artinya kalau nanti tidak sempat diisi, dia akan ada peringatan supaya diisi. Pokok bahasan, lalu kegiatan pembelajaran, pokok bahasan, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian sakit izin alfa. Ini tergantung Bapak Ibu ya, kebutuhannya apa. Ya, ini contoh saja ini dari saya. Keterangan. Oke, keterangan. Jadilah formulir kita sudah jadi. Tinggal dilihat yang gambar mata di atas, diklik. Sik. Oke, jadi nah, seperti ini. Oh, tapi belum diisi anunya ya. Mohon maaf, lupa lupa lupa. Belum diisi tipe datanya ya. Sorry, ya tipenya. Sorry, item-itemnya gitu. Misalnya ini kelas 10A ya. Oke, 10B sudah dua saja ya. Jam ke-nya misalnya pakai datanya tipe ini ya, tipe centang. Oke, dicentang jam pertama, jam kedua, jam ketiga, 4, 5, 6, 7, misalnya sampai ke 8 saja ya. Oke. Kemudian
pokok bahasannya, siapa tahu Bapak Ibu sudah punya juga gambaran pokok bahasannya apa, bisa dibikin saja di sini. Pilihan-pilihannya misalnya mau drop down, misalnya di sini lingkaran dan lain-lain. Tapi biasanya ini bagusnya diisi, jangan dibikin ya, seperti ini. Bagusnya di jawaban singkat saja, jawaban singkat, tinggal isi sendiri gitu. Tidak usah lagi di ini ya, diklik, dipilih begitu. Soalnya kan kita mengajar kadang di 3 jenjang ya, kelas 10, 11, 12, dan materinya bisa banyak. Tapi kalau mau dimunculkan semua enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Hanya biasanya kalau sudah terlalu banyak kelas kita ajar, bagusnya ini diisi singkat saja, tidak usah dipilih gitu. Oke, kalau kegiatan pembelajarannya bisa dipilih sebenarnya, bikin pilihan apakah mengajar materi. Saya bisa 3 pilihan, mengajar materi pembelajaran atau ulangan harian atau tidak ada pembelajaran. Kalau tidak ada pembelajaran berarti nanti di bagian keterangan dikasih jelaskan bahwa ada ini tidak pembelajaran kenapa? Apakah karena ada sekolah lagi ada kegiatan apa gitu misalnya sehingga tidak ada pembelajaran hari itu bisa dikasih catatan di belakangnya. Tapi kalau mau dikasih jawaban singkat juga bisa. Oke. Oke, yang lainnya keterangan ini kalau bisa karena agak panjang mungkin bisa pakai paragraf. Oke, kalau sudah ini siap, nah, kita bisa isi sekarang. Caranya isi, klik ini ya, yang gambar berat tinjau ini. Nah, ini, tanggal hari ini. Misalnya ya hari ini boleh tanggal 20 today. Nah, di sini nanti pilih salah satu 10A misalnya. Sini jam 78 kita ngajar, tinggal diklik 78. Kemudian di sini pokok bahasanya misalnya lingkaran ya. Kegiatannya misalnya di sini apa ya? Ya, diskusi lah misalnya. Oke, diskusi kelompok lah. Sebenarnya lebih detail ya, biar simpel saja. Misalnya sakitnya tidak ada, tapi yang izinnya 2, yang alfanya 1 misalnya. Oke. Keterangannya apa ya? Biasanya keterangan muncul kalau tidak ada pembelajaran atau gimana ya. Oke, ini optional bisa diisi bisa tidak. Kirim, pas dikirim nanti otomatis langsung masuk di file kita tadi. Nah, di mana masuknya? Kok tidak ada? Dia tidak masuk di sini ya, belum masuk ke sini. Masuknya di mana? Ini ada sheet sebelahnya nih. Tiba-tiba otomatis muncul sheet ini. Nah, jadi sekarang ada 2 sheetnya Bapak Ibu ya, ada 2. Nah, sheet yang ini sudah masuk. Data yang tadi masuk di sini. Oke, kita kasih nama sheet ini namanya di sheet ini adalah data bisa ya. Ganti nama jadi data. Sudah. Nah, kebanyakan yang menggunakan Google Form, dia hanya paham sebatas ini ya. Dia tidak bisa melingkan link langsung di sini kan. Nah, bagaimana melink antara sheet yang di sini dilinkkan ke sini? Nah, bisa kita beri nama dulu. Oke, ini kita beri nama dulu. Baris ini, yang tadi data tadi ya, sampai baris di bawahnya, kalau bisa kita kasih nama. Klik data, kasih nama. Rentang bernama. Namanya misalnya data. Oke. Jadi ingat ya, kalau saya klik nanti ini klik data, maka otomatis terblok yang saya blok tadi ya, ditandai ini. Jadi namanya nanti data. Berapapun nanti data yang masuk, ada 100 data yang masuk di sini, nanti namanya data. Tabel itu namanya data. Oke, kalau sudah tahu namanya data, pindah ke sini. Di sheet yang tadi ya. Nah, di sinilah dimainkan. Ada fungsi yang sangat memudahkan kita ya. Coba ada kesempatan untuk dibahas secara khusus untuk ini saja ya, saya bisa. eh Nama fungsinya query namanya ya, query gitu. Kasih dalam kurung, simpel saja nih Bapak bisa dalam kurung. Sorry, ya oke. Namanya tadi data ya, data, ketik data. Maksudnya dia ngambil data yang tadi yang sudah diblok tadi diambil. Oke, karena ini ada sintaksnya, cara nulisnya tidak boleh salah ya. Cara nulisnya ini bisa dicek di sini. Ini pakai titik koma, setelah data baru pakai titik koma. Karena ada juga yang lain pakai koma. Makanya dilihat kembali apakah koma atau titik koma. Ini pakai titik koma. Jadi kita klik titik koma. Ini simple, Bu. Kemudian masukkan kalimat ini. Ini kalimat magic. Pilih
Misalnya saya mau pilih kolom B, misalnya ya, balas tanda petik. Ini karena ini sintaks, Bu, tidak boleh ada yang keliru ya, tidak boleh ada yang hilang, satu satu tanda petiknya hilang misalnya, tidak boleh. Harus sesuai ya penulisannya. Balas kurung, enter. Ternyata yang muncul apa ini? Coba kita cek tadi di data. Apa itu kolom B tadi? Kolom B. Oh, kolom B yang ini, tanggal. Cocok ya? Itu tadi cuma tes saja. Cocok ya? Oke, berarti selanjutnya ini harus diisi juga dengan yang tadi. Caranya gimana? Ini kasih koma, tambah lagi yang tadi, lanjutkan yang tadi. C, koma D, koma E, koma F, koma G, koma H kayaknya. Set. Nah, muncul. Kelas ini, jam ke ini, pokok bahasanya ini, kegiatan diskusi kelompok. Tapi muncul ini, tidak ketemu ini. Oke, kalau ini mungkin ada sedikit trik. Kita tambah di bagian akhir, ada kita bikin trik sini saja. Ada fungsi khusus, ini tidak, ini optional, Bu. Fungsi split namanya, dipisahkan dengan pembatas ini. Oke, kita pisahkan antara 0, 2, dan 1. Ini otomatis sudah terpisahkan 0, 2, dan 1. Tapi dia bikin kolom tambahan sampai K. Kalau tadi datanya sampai H. Oh, kalau begitu datanya lagi ini kita ganti lagi. Kita tambahkan lagi kolomnya ini. Jangan sampai H, tapi sampai K. Ganti lagi ya sampai K. Oke, sudah terlihat. Berarti tadi sampai kolom K-nya sudah masuk. Coba saya klik. Hap. Nah, sampai kolom K-nya masuk. Berarti tadi ini izin itu sorry. Sakit itu I, ini J, K. Sakit izin alfa ya. Oke, kita kembali ke sini tadi. Sakitnya apa tadi? I, koma J, koma K. Ini ya. Oh, enggak kena ya. Ulang-ulang. Kayaknya G-nya dihapus ini. G-nya hapus. Enter. Pas kena. 0, 2, 1. Keterangannya ini kolom J. Oh, berarti di sini sorry. Bukan di situ, di sini. Keterangannya kolom H. Kolom H, ingat kolom H berarti di sini koma H. Kolom yang terakhir. Hanya berhubung tidak ada isinya ya dia gini, seperti ini. Ya ini agak, tapi kalau direkam ini mudah-mudahan bisa diputar kembali ya penjelasan ini. Jadi bisa ditambah lagi kalau mau ditambah nanti akan otomatis di bawahnya ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi isi ya. Kita tes. Oke, tanggalnya misalnya tanggal 21. Kelasnya 10B misalnya. Oke, kita coba ya jam 5 dan 6. Pokok bahasannya apa ya? Matriks misalnya. Misalnya kegiatannya ini misalnya ulangan harian lah. Oke, terus sakitnya misalnya ada 2 yang sakit, 4 sama 5. Oh, 5. Masa alfanya 5. Oke, 0 saja. Keterangannya misalnya apa ya? Eh, apa ya? Kalau ulangan apa ya? Ya aman lah, aman terkendali lah. Ini kalau berita acara ini ya, berita acara ujiannya. Oke, kirim. Nah, kita lihat yang tadi apa yang terjadi, maka otomatis nah, terlink seperti ini, aman terkendali keterangannya, seperti itu. Wah, tapi ini tidak muncul ya, tunggu ya, ada sesuatu di sini. Kita cek. Oh ya betul, karena di sini yang muncul cuma baris sini ya. Saya ingin sampai di baris bawah kalau bisa otomatis dia split kolom G. Caranya gimana? Ini ada rumus magicnya nih. Array formula. Agak repot memang Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah jadi ini simpel nih. Tapi sebenarnya fungsi-fungsi yang digunakan ini tidak banyak kok. Nah, oke. Otomatis. Di baris kedua sudah otomatis ada 2, 4, 0. Kita cek kembali kita di sini di sheet satunya. Sudah muncul 2, 4, 0. Aman terkendali seperti itu. Tinggal yang di sininya, di sebelah kirinya, yang nomornya ini. Eh,
ini memang untuk awal Bapak Ibu biasanya bingung ini fungsi apa nih, dan memang ini hanya ada di Google Spreadsheet, tidak ada di Excel. Ini fungsi free baru. Eh, jadi tapi tidak banyak kok fungsi yang digunakan untuk membuat otomatisasi. Ini kan membuat otomatis, dia otomatis terisi. Tadi sudah saya perkenalkan ada namanya query, ada namanya apa tadi itu? Split. Itu sering-sering digunakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ini eh, biasanya ini digunakan lagi untuk bikin yang lainnya ya, sering. Salah satunya ini membuat otomatis angka. Ya ini pakai logika ini. Oke. Jika kolom ini kosong, maka tolong isi kosong. Tapi kalau tidak kosong, tolong dituliskan row-nya ini ya, sorry. Baris ini baris keberapa? Baris keempat, yang mana dikurang 3. 4 kurang 3 kan 1 ya. Di baris kurang. Nah, otomatis tulis 1. Tapi Pak, di bawahnya kosong ya. Itu kita pakai yang tadi, ilmu yang tadi ya. Array formula namanya. Array formula. eh, Formula, kemudian ini magicnya nih. B4 sampai B. Ini kayaknya harus ada hari khusus ya bahas ini. Enter. Otomatis 2. Kalaupun nanti ada muncul lagi baris di sini, maka di sini otomatis 3. Kita tidak ngisi lagi. Jadi secara otomatis terisi gitu. Sampai baris keberapa pun secara otomatis terisi. Mungkin ini agak berat untuk malam ini, kayaknya butuh harus ada hari khusus bahas ini. Dan memang tapi fungsinya tidak banyak kok, cuma main-main di sini saja. Main di sini saja. Untuk membuat otomatisasi itu tidak banyak fungsinya. Sudah sebagian besar tadi saya sudah tunjukkan. Ya, oke ini caranya maling tadi ya, sesuai dengan pertanyaan tadi Ibu tadi ya. Iya. Oke, ada mungkin pertanyaannya yang lain lagi ya. Mudah-mudahan ini tidak membuat bosan ya, karena memang Ada. agak matematis ini. Tapi kalau sudah jadi, ini langsung dipakai selama 1 semester. Nggak usah lagi diutak-atik gitu. Dia otomatis sendiri maksudnya. Tinggal kita tunggu saja ada momen di mana dicetak, tinggal cetak, selesai. Gitu. Makasih Pak. Ini ada Ya, pertanyaan lagi. ya, Masih seputar Google Form. Ini pembuatan ya. Google Form. Bagaimana? Ini pembuatan Google Form untuk pembuatan soal MC dan betul salah. Apakah harus pakai 2 link? Apa itu? Membuat, Untuk saya baca, oh di pembuatan anu ya, soal, kolom chat ya. MC dan betul salah. Apakah harus memakai 2 link? Untuk pembuatan soal MC. Apa Ya, MC dan ya? Multiple choice, Pak. Oh ya, choice untuk dan membuat soal choice. Dan betul dan salah apakah soal harus ya, pakai 2 link? 2 2 link. link ini apa ya? Saya belum paham maksudnya 2 link apa ini. Mungkin Pak, maksudnya link untuk multiple choice dan link untuk betul salah, soal betul salah. Atau bisa digabung? Oh bisa, bisa. Nomor 1 misalnya soal multiple choice ya, yang satunya Iya, benar iya. salah ya, bisa juga, bisa Iya. kok. Bisa, oke. Ada waktu ya, saya tunjukkan dulu ya. Oke, kita bisa bikin di file baru saja. Oke, judulnya ini apa ya? Kuis gitu. Oke, misalnya benar salah ya, ibu kota Sulawesi Tenggara gitu. Oke, kita kasih pilihan apakah A, Andolo misalnya. Nah, terus eh kalau ini apa ya? Lupa lagi. Palingnya ya. Ini Lupa. Langara, Pak, Langara. Oh, Langara ya betul. Langara atau Kendari ya misalnya. Ini kita bisa jadikan kuis ini. Ubah dulu setelannya ya. Baru jadikan kuis. Klik ini.
Nah, maka otomatis di sini nanti modenya jadi mode kuis, yang mana harus ada jawabannya nih. Nah, kunci jawabannya ini harus diisi. Tinggal klik ini ya, klik ini, set. Kunci jawabannya kan Kendari ya, Kendari. Sudah. Kasih poin berapa? Misalnya poinnya kalau benar 10, 10. Selesai. Satu soal selesai. Oke, yang benar salah bagaimana? Ya caranya serupa lah gitu. Mirip-mirip. Misalnya apa benar salah ya? eh Apa ya? Ketua ya. Ketua IG Provinsi Sultra itu. Sultra adalah Pak Baharudin misalnya. Benar apa salah? Oke, benar apa salah ya? Kita bisa pakai, kalau centang ini dia bisa isi dua ya, lebih dari satu gitu. Kalau yang pilihan ganda saja ini pilih salah satu. Kayaknya kita masih tetap pakai ini saja ya, benar atau salah. Oke, karena ini tadi sudah di setting quiz, maka kita bikin kuncinya. Misalnya benar, misalnya poinnya dikasih karena benar salah agak mudah, poinnya 5 selesai. Gitu. Nah, ini bisa dikasih wajib isi kalau mau kasih wajib isi. Oke. Dan ini kalau dilihat ditinjau, jadinya nanti seperti ini. Tinggal dipilih, misalnya pilih Kendari, pilih salah, baru dikirim ya. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah juga menggunakan ini. Kirim, maka bisa dilihat skornya. Lihat skor. Nah, ini poinnya 10 dari 15. Karena kita menjawab benar satu nomor. Seperti itu. Bisa dibuat satu ya. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita langsung ke Google Sheet ya, Bapak Ibu. Sorry, Oh, iya. Google Sites. Nah, karena nanti kan ada diminta apa namanya dari panitia meminta supaya pematerinya memberikan tugas apa namanya tugas ya. Eh, Ya, Mas. saya sudah Kita melakukan saya sudah penugasan rencanakan. karena waktunya ini terbatas. Oke, kita masuk saja ke penugasan ya. Tapi yaitu materi yang terakhir ya terkait Google Sites ya. Oke, Google Sites ini adalah aplikasi tadi ya sudah dijelaskan ya membuat website. Ya, website yang ya sebenarnya kalau mau yang pro, ya Pak Bahar lebih menguasai ya yang pro ya. Tapi ini lumayan lah bagi yang tidak terlalu paham codingnya, termasuk saya yang tidak terlalu paham, tidak paham coding. Jadi ada layanan membuat website dengan gratis dari Google ya. Oke, ini biasanya dipakai, bagusnya dipakai untuk apa ini? Misalnya kalau eh, diferensiasi ya, terkait pembelajaran berdiferensiasi, misalnya kita suruh peserta didik apa namanya ya membuat produk dan mempresentasikannya kan bisa dibuat bermacam-macam ya. Mungkin ada yang membuat semacam poster. Kita berikan mereka yang senang dengan desain gambar ya bisa lewat bikin menggunakan Canva. Yang bisa menggunakan video silakan kita beri apa namanya keluasan untuk mereka menggunakan membuat dengan video. Bisa juga kita membuat atau menyuruh mereka memberikan mereka kebebasan untuk memilih misalnya memberikan pilihan menggunakan Google Sites. Jadi nanti mereka memposting di Google Sites. Jadi dia apa ya semacam kayak portofolio lah. Seperti begitu ya portofolio bisa masukkan ke situ. Google Sites. Ini Google Sites sebenarnya dulu pernah saya buat di akun yang saya yang bukan belajar ID. Tapi ternyata belakangan ini saya baca-baca
Google Sites tidak bisa diakses untuk akun yang biasa gitu. Ya, padahal dulu saya sempat bikin beberapa pakai akun saya yang biasa ya. Sekarang saya cari-cari filenya tidak ada ya. Ya, mungkin bisa kalau ada Bapak Ibu yang tahu kenapa bisa ya. Jadi intinya sekarang hanya bisa diakses kalau yang punya belajar ID. Kebetulan Bapak Ibu juga punya belajar ID, jadi tidak ada masalah untuk diberi tugas terkait Google Sites ya. Jadi saya bisa buka ya Google Sites. Saya buka dulu Google Sites ya. Oke, ini Google ya. Pilih yang sebelah kanan sini, eh, yang bintik-bintik 9 ini ya. Ini beberapa aplikasi Google ini gratis ya, sebagian besar gratis ya. Banyak ini ya. Bisa dipilih size tadi ya. Oh, mohon maaf, ini bukan akun ini ya, bukan akun ini akun biasa ya. Saya sampaikan tadi tidak ada kalau di akun biasa, yang ada di Google yang belajar ID baru ada ya. Oke, saya buka yang belajar ID saya. Oke, belajar ID, ini dia belajar ID. Oke, bisa ini. Nah, ini ada Google Sites, klik ya. Oke, mungkin kalau saya mau tugaskan tadi terkait dengan Excel tadi agak berat ya. Mungkin tugasnya saya sengaja pilih ini biar lebih simpel. Oke, ini halaman untuk membuat website sederhana ya, sederhana. Ada beberapa yang saya sudah coba-coba bikin ya. Ya, oke. Ini bisa mulai dari halaman kosong atau pakai template yang sudah disiapkan. Coba kita lihat template yang lainnya. Sudah ada beberapa template. Nah, ini nih. Ada ternyata yang sudah bikin ini ya. Dari ada seseorang memposting sini ya. Portofolio digital Adi Gamri. Mungkin kayaknya tugasnya ke sini, ke arah saya arahkan ke sini ya, model-model seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini ya, apa yang sudah dibuat. Misalnya ini ya, SMA 3 Sukabumi Bumi ya. Saya klik. Kita lihat ini contoh website yang dibikin oleh siapa ya. Tahu ya nih. Intinya dari guru di SMA 3 Sukabumi ini. Salah satunya. Oke. Ini contoh website. Ini sederhana Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau dibuat eh, untuk pembelajaran bisa ya. Misalnya memasukkan di halamannya itu materi-materinya Bapak Ibu di kelas bisa kok dimasukkan. Bisa. Nah, di sini ada beberapa apa namanya ini lah, istilahnya channel ya namanya ini ya. Beranda, informasi sekolah, dokumen sekolah. So, mungkin Bapak Ibu jelas ya, sudah paham ya karena yang tipikal dari website seperti itu ya, ada link-link seperti ini. Oke. Ini mudah bikinnya Bapak Ibu, mudah sekali ini. Oke. Makanya saya nanti tugasnya ke arah sini ya. Ke Bapak Ibu nanti bikin semacam portofolionya Bapak Ibu, masukkan ke sini. Mau aktivitas apa saja ya. Misalnya kegiatan P5-nya mungkin mau dimasukkan apakah video atau gambar. Oke, cara buatnya bagaimana? Oke, kita mulai tadi ya. Dari awal lagi, kembali ke awal. Simpel sekali nih Bu. Eh, Kalau pakai blank kayaknya jangan ya. Pilih saja ini yang kelas. Kelas, ini adalah template yang mirip dengan yang tadi kayaknya. Kayaknya yang tadi pakai ini. Yang tadi itu membuatnya pakai ini. Dia pakai template. Cirinya apa? Ini tadi ada tiga ya. Ada tiga channelnya ini ya. Mereka bisa masuk nanti di sini. Oke, ini halamannya ya. Halaman depan ini, home-nya. Kan biasa kalau website itu ada halaman muka, halaman depan ya, mukanya ya. Setelah itu bisa masuk di halaman-halaman yang lain ya dengan cara mengklik. Ini ada tiga halaman ini. Home, disiapkan home, schedule. Ini bisa diganti nih. Kata-kata schedule ini bisa diganti, memasukkan. Kalau tadi yang dikerjakan oleh
SMA 3 Sukabumi tadi, dia mengganti yang duanya ini ya. Oke, misalnya di sini mau diganti dengan apa ya ini? Misalnya SMA-nya Bapak Ibu ya. SMA apa ya? SMA 1 ya, Lenggara misalnya. Atau mau pribadinya Ibu bisa juga, Bapak Ibu. Ini kan tugas nantinya tugas ya. Misalnya siapa ya? Pak Ikra ya. Ikra Desa. Oke, dah, masukkan seperti ini. Nah, berarti di sini tinggal klik saja nih. Sorry, tinggal ganti ya. Oke, Ikra Desa juga ya. Bisa ditambahkan logo kalau mau logo, tapi ini berkaitan dengan institusi ya. Misalnya sekolah kayak tadi ya, mau ditambahkan logo boleh. Tapi kalau Anda mau bikin juga ikon-ikon, apa namanya, ikon ya, avatar ya, sorry, avatar terkait Pak Ikra ada bikin-bikin avatar, bisa masukkan di sini nanti. Silakan dieksplor itu ya, mudah kok. Kemudian di sini sudah disiapkan namanya template itu berarti kita sudah disiapkan beberapa apa namanya pola-pola apa ya tata letaknya atau layout. Cek di bawahnya ini layout yang sudah disiapkan. Bagian ini kan bisa diganti nih. Misalnya mau diganti di sini dengan apa ya? Profil misalnya. Tapi kayaknya di bawah ada profil ya. Coba. Oh ya, ada di bawah ini. Ini bisa diganti tentang saya. Saya. Nah, di sini jelaskan sebagai apa bla bla bla. Nah, bisa bisa diganti ya di sini nanti. Silakan diganti. Ini sampel saja sebagai sampel. Kalau di sini nanti fotonya bisa diganti juga. Cara gantinya gimana ya? Replace images. Nanti upload yang ada di upload yang ada di apa namanya laptopnya gitu. Ya, jadi ini bisa diganti. Oke, ini juga bisa diganti. Tinggal diklik, kemudian apa ya? Sebentar. Oke, klik. Sebentar ya, di bagian mana ya gantinya? Gantinya, coba klik kanan, nggak bisa. Ini bisa disembunyikan ya. Kalau visible itu sembunyi. Aduh. Sebentar. Berarti ini dihapus saja ya. Kalau misalnya nggak bisa diganti, berarti dihapus. Bisa dihapus ini. Hapus. Ya, kalau saya klik misalnya hapus, akan terhapus. Bisa diganti dengan gambar lain begitu ya. Nah, silakan cari gambar lain. Ini juga backgroundnya bisa diganti nih ya. Di belakangnya nama Ikra Desa ini, imagesnya bisa diganti. Jadi silakan Bapak Ibu coba saja sini bisa. Setelah itu lihat hasilnya lagi. Setelah dicoba lihat lagi hasilnya kita. Oke, ini untuk halaman depan. Biasanya halaman depan terkait dengan profilnya Bapak Ibu ya. Siap. Di sini bisa masukkan foto ini. Oke, bisa diklik ini. Bisa develop foto. Ini juga bisa develop foto. Seperti itu. Jadi ini sudah tata letaknya sudah disetting oleh ini ya, yang bikin template ini ya, sudah didesain. Bisa ikut ini bisa. Mau dihapus juga bisa ini halaman baris ini mau dihapus bisa tinggal klik delete section. Sudah terhapus juga sih. Begitu. Mau dibuat minimalis bisa juga sih. Tinggal sini cerita-cerita singkat saja di sini misalnya ya. Oke, mudah-mudahan paham ini. Di bagian sini bisa diganti misalnya apa ya tadi ya. Kalau di depannya home bisa secara umum tentang profil apakah yang bersangkutannya atau profil sekolah. Mungkin di sini apa ya, aktivitas atau begini ya, saya berikan kebebasan ke Bapak Ibu saja, ini diisi dengan apa? Apakah mungkin galeri foto misalnya, galeri foto, di sini galeri video misalnya. Misalnya ya, di sini isi dengan foto-fotonya, kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu bisa dimasukkan. Bisa ditambah kok ini. Di sini bisa ditambah lagi barisnya ya. Oke. Cara namanya gimana? Di sebelah kanan ini ada insert. Bisa tambah images, gambar, tambah text box. Nah, coba misalnya ya, kita praktekkan. Misalnya di antara, oke saya hapus ini ya. Kita hapus. Misal saya tidak butuh yang warna kuning ini, tidak butuh.
Oke, setelah ini, oke, yang ini saya hapus juga. Saya tidak butuh baris yang ketiga ini. Saya ingin ada baris, ini juga tidak butuh baris putih. Oke, saya ingin setelah baris ini ada baris di bawahnya. Bisa kita pakai misalnya apa ya? Insert gambar boleh, text box juga boleh. Misalnya text box ya. Oke, di sini saya kasih warna. Warna ini sudah disiapkan sebenarnya. Abu-abu. Di sini mau isi apa gitu. Ya, gitu. Nanti di sini saya berikan kebebasan Bapak Ibu saja kreativitasnya seperti apa. Intinya portofolionya Ibu ya, Bapak Ibu. eh, Pilih mungkin salah satu apa ya, aktivitas di P5 misalnya ya. P5 atau pembelajaran di kelas juga boleh. Jadi ini bebas ya Bapak Ibu, bebas. Intinya sebenarnya ini profilnya Bapak Ibu di sini bisa masukkan apa namanya tugasnya nanti ya. Masukkan portofolionya Bapak Ibu atau dengan profil-profilnya Bapak Ibu di sini. Oke, setelah dimasukkan item-item tadi ya, bagaimana kita mengecek atau melihat bagaimana website kita? Nah, itu bisa diklik ini ya, preview. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa lihat mana ini. Ini mode handphone, seperti ini nanti tampilannya. Tinggal klik sini, ada schedule, ada newsletter gitu ya tadi ya. Atau mode tablet seperti ini, atau model PC seperti ini. Oke, itu cara melihatnya nanti. Oke, setelah itu kita bisa publish. Jadi kalau belum dipublish ini website kita ini belum ibaratnya belum dikirim di udara ya kayak gitu. Belum masih masih di laptop kita ibaratnya. Publish. Nah, tapi dia minta nama nama ala apa? Nama alamat webnya ya. Di sini kita pakai Ikra Desa yang otomatis mengambil kalimat yang di sini tadi ya. Saya maksudnya Ikra Desa. Ini mau diganti boleh. Bagusnya jangan ya. Supaya ditahu ini memang yang bersangkutan ya punya. Oke, kita publish. Oke. Tadi. Berarti tadi namanya mana tadi? Em, ini. Oke. Klik di sini ya. Link ini yang bisa di-share. Oke, ini. Kita copy. Nah, ini bisa kita copy linknya. Kita bisa ini yang kita bagi ke orang lain. Jadi nanti tugasnya link ini nanti dibagi ke panitia ya. Bahwa sudah mengerjakan begitu. Link ini yang di copy link ini. Gitu. Oke. Ada mungkin pertanyaan? Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tentang tugas yang belum jelas. Maaf Pak, boleh bertanya? Silakan. Kalau misalnya yang home, schedule sama newsletter itu kalau misalnya kita mau ganti dengan link, bisa diberikan contohnya masukkan link. Apa? Schedule mau diganti Misalnya dengan kayak yang schedule itu mau diganti dengan link. link. Iya, link baca buku misalnya Pak. Bisa. Terus saja link begini, Bu. Terus link ya. Gimana? Oh, ini ya, belum berubah ya. Sebentar. Di pages ya. Untuk mengganti link schedule ini gantinya di klik pages di yang tengah-tengah ini ya. Di sini ada home, schedule, ada newsletter. Ini yang diganti. eh Mana ya? Berarti diklik dua kali nih. Klik dua kali. Ini link ya tadi ya. Boleh. Otomatis terganti ya. Kalau newsletternya misalnya, kalau di website sekolah biasanya kan ada download, bisa juga ya. Siapa tahu ada memasukkan dokumen yang di situ yang mau di-download boleh. Tapi kayaknya lah kalau portfolio itu bagusnya galeri deh, galeri foto misalnya. Tuh. Kalau di sini apa ya? Atau mungkin dua saja boleh lah, dua saja antara home sama galeri foto. Kalau mau dihapus yang linknya ini bisa aja dihapus.
Oke. Ini lebih mudah kok daripada yang tadi Google Form ya. Apa Google Form sama Google Sheet ya. Oke. Nah, ketika galeri foto, nah berarti tinggal masuk-masukkan foto sini, Bu. Oke, misalnya, oke, kita ubah kalau gitu sini. Galeri foto. Oke, oke kita saya pandu lagi ya. Ini dibikin besar ya. Oke, ukuran hurufnya 36. Oke, masih kecil ya. Oke, 8. Oke, sudah. Oke, ini image-nya, gambarnya ini mau diganti boleh. Bisa yang disiapkan oleh Google Sites, ada juga yang disiapkan. Nah, misalnya mau ini yang disiapkan, pilih yang ini ya. Oke. Kemudian diselect, pilih, otomatis terganti. Gitu. Oke, sudah ya. Kemudian di baris bawahnya, mungkin mau dimasukkan foto-foto di sini, boleh kita hapus misalnya nih ya. Oke, baris kuningnya ini mau dihapus. Oh, oke, anggap saja seperti ini. Masukkan foto-fotonya ini sudah ada apa ini? Sudah kebetulan tata letaknya ini sudah siap untuk dimasukkan foto atau dokumen ini. Nah, ini sudah template-nya sudah seperti begini modelnya ya. Mau dihapus boleh, mau diganti boleh. Nah, tapi kalau kita setuju dengan ini, berarti kita bisa klik di tengahnya ini, kita cari ini foto ya, yang tersimpan tapi tersimpannya di Drive, karena logonya logo Drive ini, simpannya di Drive. Tapi apa iya ada gambar di sini ya? Saya lupa. Eh, Kalau ada gambar di sini ya langsung terbaca. Oke, gambar, gambar, gambar. Bentar ya. Mudah-mudahan ada ini. Ada. Saya jarang masukkan gambar ini. Oh, nggak ada. Kalau gitu nyarinya di atau ini bisa dihapus. Oke, nggak saja kita hapus ya. Sekarang kita hapus. Hapus aja. Kita bikin yang baru. Ini hapus. Hapus lagi. Yang ini juga oke. Sudah bisa ini ya. Oh, ini hapus lagi nih. Oke. Untuk baris setelah gambar ini, headernya ini kita kasih foto. Bisa dipilih insert. Bisa cari images gambarnya. Upload berarti gambar yang ada di laptop ya. Oke, kita misalnya di laptop misalnya ya. Oke, saya cari saja gambar yang di laptop saya. Gambar apa yang ada ya? Misalnya gambar ini. Gambar buku. Ini sudah jadi. Ini tinggal ditarik-tarik ya. Sebesar ini misalnya. Sudah jadi. Mau dikasih apa? Caption ya? Bisa ini. Add captionnya. Misalnya dokumen sekolah misalnya. Ya, jadilah seperti ini. Setelah Bapak Ibu mengutak-atik menambahkan sesuatu, kalau bisa ditengok-tengok lagi pakai previewnya ya. Lihat lagi apa yang terjadi kalau dilihatnya di HP seperti apa modelnya. Oh, seperti ini. Gitu. Kalau di tablet bagaimana? Seperti ini. PC seperti ini. Jadi begitu ya. Nah, kalau misalnya dirasa ada yang kurang, kurang menarik, ya bisa diganti. Makanya sering-sering setelah menambahkan sesuatu, kalau bisa dicek di preview lagi. Mau ditambahkan lagi di bawahnya bisa. Berarti insert apa lagi sini? Apakah kalau embed ini dia coding, kita bisa ambil kode misalnya apa ya dari websitenya orang ya, kemudian dimasukkan ke sini bisa. Oke, tapi itu karena berkaitan dengan apa namanya portofolionya Bapak Ibu ya, berarti masih belum perlu ini. Oke, apa lagi di sini yang bisa dipakai ya? Masukkan kalender bisa, kalendernya Bapak Ibu, file sheet bisa, PowerPoint juga bisa, tapi kan berhubung ini galeri foto ya, berarti tidak ada kaitannya dengan item-item ini, tidak ada.
Apalagi ya. Tuh, apa ya? Oke. Masukkan juga YouTube-nya bisa. Oh, kalau YouTube bisa sih ini. Silakan nanti. Mau dimasukkan YouTube di bawah sini, mungkin YouTube-nya Bapak Ibu lagi videonya Bapak Ibu lagi kegiatan apa misalnya bisa dimasukkan. Ya, tapi kan ini anu ya, galeri foto ya. Ya, berarti berhubungan dengan foto lah. Tinggal ditambah lagi fotonya di bawahnya misalnya. Seperti itu. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Jangan lupa dipublish ya, setiap ada perubahan dipublish. Supaya eh, ini yang sebelumnya tadi ya, berubah jadi ini. Perubahan ini harus dipublish. Oke. Terus bagaimana caranya orang lain bisa melihat? Bisa kalau punya link yang tadi ini ya, punya link ini kita bisa buka di browser lain misalnya, atau mungkin di browser ini bisa. Ini contohnya. Saya buka jendela baru, saya masukkan tadi yang tadi ya. Ini enter. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oh ini galeri foto ya. Oke, fotonya saya hapus. Kira desa berarti di home-nya ya. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti cuma kasih link ini saja yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah punya apa namanya, sudah membuat, mengerjakan tugas berupa apa ya, portofolinya Bapak Ibu masukkan di Google Sites. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini mungkin bagian yang simpelnya ya. Kalau saya suruh tugasnya tadi yang bikin absen, kayaknya agak berat itu. Oke, Bagaimana Bapak Ibu? Apa? Ya, ada makasih Pak. pertanyaan mungkin Bagaimana Bapak terkait tentang tugasnya tugasnya terutama apa ya. sudah? Ya saya tapi tugasnya tidak bisa Ya, dikerjakan ya. tugasnya sudah jelas. Tapi Perhatikan tapi waktu. kalau zaman sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah punya keberanian untuk mengotak-atik ya. Ya sekarang tak kenapa ya, guru zaman sekarang yang dulu agak beda memang ya sekarang. Sekarang kalau ada aplikasi baru, biasanya guru-guru sekarang sudah mulai berani. Tak mencoba, 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 mengganti, mengganti gitu. Saya percaya pasti bisa ini. Ini hal yang sederhana ini sebenarnya Bapak Ibu ini. Oke, Ya, Ini MC. Pak ada pertanyaan di kolom chat. link Dari Google Ibu. Sheet yang kita buat, bagaimana cara mencarinya kembali bila lupa linknya? Ya, lupa link. Paling Berarti buka lagi Google Sheet-nya gitu. Ini maksudnya ya. Apa ya link saya ya? Oke, saya tutup ini ya. Saya tutup. Kalau lupa ya berarti masuk kembali di ini Google Sheet-nya. Masuk lagi. Karena memang tadi agak terlalu panjang ya untuk menghafalnya gitu. Panjang. Biasanya sudah ada ini yang tadi yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Yang ini tadi ya kayaknya ya. Yang ini sudah tersimpan paling awal gitu, paling depan. Klik. Nah, setelah itu apa ya namanya? Ini. Yang gambar ini apa nih? Ini ikon untuk link ini sangat sering ini muncul di beberapa aplikasi. Ini ikon untuk link terhubung gitu dengan apa gitu. Klik saja ini. Nah, ini nama linknya nanti. https titik dua backslash double sites .google.com straight guru.sma bla 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 sampai yang ini sampai di copy saja ini. Kalau biar tidak lupa berarti harus disimpan, didokumenkan di apa di mana ya. Saya biasanya pakai Telegram. Ada save message-nya itu saya masukkan di situ. Tinggal cari di situ lagi. Mana ya tadi yang atau terserah di mana ya. Tapi intinya kalau lupa ya buka lagi Google ini. Tapi ini mudah dihafal kok ini. sites.google.com, guru.sma.belajar.id, namanya, kemudian home berarti halaman depannya. Oke, ini bagi yang lupa ya.
berarti harus dihafal ya. Hafal. Oke. Selanjutnya ada lagi. Oke, Ada lagi? sama-sama Pak Ri ya. Terima kasih kata yang sudah. Ya, waktu diperhatikan MC, waktu diperhatikan. Iya, waktunya ini gimana? Ada tanya, Waktunya, apakah tugasnya membuat portofolio berupa ya. gambar dan link menggunakan Google Sites? Ya, sebenarnya bebas ya Bapak Ibu ya. Nanti isinya apa di situ? Ya, em, ya boleh portofolio kegiatan. Apa lebih bagus itu ya. Kemudian, ini apakah pribadi apa sekolah? Kayaknya kalau ada pertanyaannya ini pribadi saja ya. Intinya sebenarnya eh, kami melihat ibu sudah bisa menggunakan Google Sites walaupun hal yang sederhana ya. Sebenarnya mau dibuat lebih rumit lagi bisa itu. Maksudnya dibuat lebih expert lagi bisa. Misalnya menghubungkan Google Form ke dalamnya, kemudian diisi di situ, kemudian ada grafik apa namanya? Kita masukkan grafik di salah satu halamannya dan secara otomatis grafiknya berubah gitu. Diagramnya berubah itu bisa dibikin seperti itu. Otomatisasi diagram dan ditampilkan di sites bisa juga. Tapi yang simpel-simpel saja ini. Ya, masukkan foto gitu ya. Oke, oke. Kayaknya tidak ada penjelasan lagi. Pertanyaannya sudah habis atau gimana? Atau Ya, ada Pak. yang resen mungkin? Mohon, ya mohon maaf Pak, ini waktunya Ya, karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi untuk tugasnya nanti dikirim ke link yang akan dibuat linknya saja panitia. Pak. Linknya dikirim ke panitia saja ya. Ya, ya, ya. Penilaian yang paling Untuk penugasannya. diklik apakah sudah ada atau ini tadi sampelnya Atau ya? Ini Mik. Sebelum ini ya, jangan sampai eh, tadi sebentar-bentar. Saya ingatkan kembali ya. Bisa dilihat portofolio di galeri sini ya, ada yang sudah buat ini ya, contohnya. Ini sebagai contoh saya sudah ada gini, ini kok yang beri contoh. Lebih simpel malah. Yang ini nih, misalnya klik saja ya. Ini contohnya saja sebagai contoh. Nah, bikin saja seperti ini. Yang intinya sebenarnya Bapak Ibu bisa menunjukkan, bisa mendesain di sini ya, memasukkan gambar, memasukkan apa-apa gitu sini ya, mengatur tata letak dengan rapi gitu-gitu. Intinya itu saja yang dinilai. Tapi kalau sampai ada yang bisa lebih canggih lagi ya lebih bagus lagi. Ini sebagai contoh ya, aksi nyata. Eh, Ini menurut yang bersangkutan yang memasukkan ini ya. Kalau dirasa penting ya, menurutnya ini penting ya dia masukkan. Kalau dari Ibu kira-kira Bapak Ibu yang pentingnya apa ya masukkan. Ini bisa dijadikan sampel saja. Seperti ini bikinnya, intinya seperti itu. Intinya ingin dilihat bahwa oh bisa menggunakan Google Sites dan bisa memasukkan beberapa item di sini ya. Video, memasukkan dan lain-lain, gambar, foto. Oke, saya pikir sederhana sih sebenarnya. Ya Pak, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Karena kita dibatasi waktu, sebelum kita akhiri Zoom atau webinar malam ini, baiklah Bapak Ibu untuk kita sesi foto bersama. Kepada panitia mungkin bisa ambil untuk foto.
Mohon dihidupkan kameranya untuk pengambilan foto dokumentasi. Bagaimana panitia? Iya, silakan diaktifkan kamera, kemudian Bapak Ibu senyum supaya tampil menarik di kamera. Ya, untuk pertama layar 1, senyum Bapak Ibu. Ya, sudah. Kemudian layar 2, senyum Bapak Ibu di layar 2. Ya. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, silakan MC ambil alih. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Syahrani yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Karena kita terbatas oleh waktu, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan. Jadi saya sebagai moderator dan panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan besok dengan materi yang lebih luar biasa, yaitu pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.